Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini teman-teman semuanya, ini mengenai ancaman-ancaman tentang penyebaran data, habis itu pencegatan di jalan, habis itu lagi juga Anda akan dilakukan pemrosesan hukum sampai ke pidana. Ini buat teman-teman semuanya ya. Mungkin saya paham betul kepanikan Anda hari ini seperti apa, kesusahan Anda hari ini seperti apa, pasti kacau banget itu pemikiran Anda teman-teman semuanya sehingga Anda bingung, aduh saya harus gimana lagi nih. Terkadang juga ancamannya ngeri banget ya kalau kita lihatin dari cara mereka melakukan penekanan, bahkan sampai melibatkan keluarga, saudara, anak, dan segala macam. Nah, ini buat teman-temanku ya. Kalau ketakutan sih wajar-wajar aja. Itu namanya manusiawi teman-teman semuanya. Ketakutan itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya manusia. Cuman kalau ketakutan itu malah menjadi-jadinya itu dalam konteks Anda makin hari makin baperan sehingga Anda membenarkan semua yang akan terjadi gitu. Padahal buat teman-teman semuanya, kalau Anda cermati ya, setiap kali mereka melakukan pengancaman itu, mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Mereka tidak pernah lagi menyebutkan nama aplikasi. Bahkan, kalaupun mereka menyebutkan nama aplikasi, itu aplikasi yang tidak pernah kita pinjam. Contoh kita pinjam di aplikasi A, tiba-tiba DC yang menagih dari aplikasi B. Jadi kan kita bingung kan, wah saya nggak pernah merasa loh pinjam di aplikasi B. Kenapa tiba-tiba pinjolnya menagih dengan aplikasi B? Padahal saya pinjamannya di aplikasi A. Nah, ini sebenarnya pengelakuan teman-teman semuanya. Itu supaya kalian semua itu tidak melaporkan kejadian ini kepada otoritas jasa keuangan. Pada dasarnya, mereka melakukan penagihan yang seperti itu, mereka juga ketakutan. Mereka juga kecemasan gitu loh. Jadi ancaman yang mereka lontarkan itu hanyalah bagian skenario kecil dalam penagihan mereka supaya Anda benar-benar terpengaruh. Sehingga dengan begitu Anda akan menghalalkan segala cara, bahkan akan terjadi yang namanya gali lubang tutup lubang. Ini yang harus teman-teman atasi ya. Jadi poin dia melakukan pengancaman melalui WhatsApp, melalui email, atau melalui telepon, itu sebenarnya dorongan aja teman-teman. Dorongan supaya kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang. Nah, kalau sudah kejadiannya seperti ini, apa yang harus kita lakukan, Bang? Nah, itu teman-teman semuanya coba perhatikan. Semua yang mereka lontarkan itu tidak keluar dari yang namanya telepon, dari yang namanya WhatsApp, dari yang namanya email. Ya, tidak pernah keluar. Saya berulang kali menyampaikan. Tiga komunikasi ini adalah penyumbang kepanikan terbesar dalam hidup Anda. Selagi teleponnya masih aktif, WhatsApp-nya juga, email-nya juga. Gitu loh. Apalagi Anda di tengah situasi baru telat bayar pinjol. Anda akan disibukkan dengan yang namanya panggilan telepon, dengan WhatsApp, dengan email. Ini pasti Anda akan disibukkan. Dengan begitu, kepanikan akan muncul secara berlebihan dalam pemikiran Anda. Ketika kepanikan itu terjadi, besar kemungkinan Anda akan menambah lagi hutang Anda di aplikasi berikutnya. Anda tanpa berpikir panjang pasti mencari lagi tuh aplikasi mana nih yang gampang cair, atau talangan dana mana nih yang bisa saya dapatkan, atau sama teman mana sih saya yang bisa minjam. Nah, makanya dari itu buat teman-teman semuanya, komunikasi yang harus Anda lakukan adalah memutus tiga komunikasi. Mau tidak mau, ya harus Anda putus. Kalau misalnya mental Anda tidak bisa diajak kompromi. Ketika menerima telepon baper, membaca WhatsApp takutan, membaca email khawatir. Berarti masalahnya ada di tiga ini. Kalau ini Anda biarkan secara terus-menerus, hutang pinjol tidak akan pernah selesai. Ya, hutang pinjol tidak akan pernah selesai. Yang ada adalah Anda akan dihantui kepanikan setiap hari. Anda akan dihantui kesetresan setiap hari. Anda mau lapor ke OJK pun laporan Anda akan ditolak. Ya, mau tidak mau Anda melapor kepada diri sendiri. Langkah apa yang mau kita ambil? Karena kita sudah tahu di tiga komunikasi, harusnya yang paling tepat adalah kartu diganti, WhatsApp dihapus, email diganti. Ini langkah yang paling tepat. Kalau teman-teman tidak melakukan langkah yang ini, percayalah sama saya teman-teman, hutang yang hanya satu aplikasi itu bisa berubah menjadi tiga aplikasi. Tiga aplikasi akan berubah jadi lima aplikasi. Lima seperti itu seterusnya. Sampai pada akhirnya nanti, Anda sibukkan untuk gali lubang tutup lubang. Sampai pada akhirnya, Anda akan berada pada satu titik, galian Anda tidak membuahkan hasil. Ya, Anda akan berada pada satu titik, pinjol tidak mencairkan lagi tentang pengajuan Anda. Di saat itu Anda akan sadar, hutang yang semulanya hanya satu aplikasi menumpuk sampai 15 aplikasi. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan teroran seperti itu, untuk mencegah jangan sampai lagi kita gali lubang tutup lubang. Kalau memang mental ini tidak bisa diajak kompromi, alangkah baiknya ambil aja satu keputusan yang paling tepat. Putus komunikasi dulu sementara
Sementara Anda harus putus komunikasinya. Telepon harus Anda ganti, WhatsApp ganti, email diganti, HP di-reset. Kalau ada data-data yang menurut Anda penting di handphone Anda, pindahkan dulu ke tempat aman. Entah itu Anda pindahkan ke flashdisk, entah itu Anda pindahkan ke laptop, entah Anda pindahkan kemana, terserah. Yang penting Anda harus amankan dulu data-data penting, dan Anda harus ganti semuanya, reset HP Anda harus selamatkan hidup Anda. Kalau Anda biarkan, hidup Anda tidak akan terselamatkan, teman-teman. Ya, posisinya Anda sudah stres. Anda dihajar setiap hari dengan panggilan telepon. Dihantam setiap hari dengan chat WhatsApp. Setiap hari dengan email. Sampai kapanpun pemikiran normal Anda tidak akan muncul. Makanya mau tidak mau sumber masalahnya harus kita atasi. Ketika sumbernya sudah kita atasi, baru Anda bisa melangkah ke depan. Baru pemikiran positif itu bisa muncul. Tapi kalau Anda masih membaca WhatsApp-nya, menerima teleponnya, membaca emailnya, tidak akan pernah selesai. Oke, paham teman-teman semuanya. Habis itu masuk lagi. Tadi juga ada yang bertanya sama saya gini, Bang, benarkah kita akan dipenjara ketika kita tidak mampu membayar pinjol? Saya sudah berulang kali menyampaikan buat teman-teman semuanya, tidak ada unsur pidana dalam hal ini. Ya, selagi Anda meminjam dengan data yang valid, data yang lengkap, ya, verifikasi wajah, tidak ada yang Anda tipuin dengan identitas Anda, pidananya nggak ada. Unsurnya murni keperdataan. Kondisi hidup tidak ada hubungannya dengan pidana. Anda tidak mampu bayar, kan? Bukan tidak mau bayar. Jadi nggak ada unsur pidana dalam hal ini. Hutang-hutang itu telah diatur dalam pasal perdata. Karena ada keuntungan timbal balik. Debt collector, pinjolnya meminjamkan dana kepada Anda, dia kan mengharapkan untung. Anda meminjam dana kepada pinjol, Anda siap memberikan keuntungan. Nah, di sanalah letak. Tidak ada unsur pidananya sama sekali. Ketika Anda telat bayar, Anda mendapatkan ancaman seperti itu. Ini hanyalah skenario kecil dari porsi penagihan. Ya, makanya saya pengen dari teman-teman saya semuanya yang selalu bertanya sama saya ini, saya nggak bisa jawab satu persatu ya pertanyaan Anda. Cuman saya bisa garis bawahi, semua yang Anda tanyakan tidak lepas dari komunikasi tadi. Dari telepon, WhatsApp, email. Makanya saya selalu bersuara. Supaya Anda mempraktekkan, saya sampaikan. Putus semua komunikasi yang terhubung. Ini yang paling terpenting. Kalau komunikasinya tidak Anda putus, sampai kapanpun, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari jeratan ini. Ya, paham itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan untuk konsultasi dengan saya, teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di bawah, ya, nomor yang tertera di layar. Anda boleh untuk konsultasi dengan saya, atau Anda pengen bergabung di grup WhatsApp juga boleh, teman-teman semuanya. Daripada nanti Anda salah langkah, salah jalan, akhirnya yang celaka diri Anda juga. Kalau misalnya Anda masih ragu-ragu, saya ragu nih Bang untuk memutus komunikasi. Soalnya kalau saya putus komunikasi, nomor saya ini nomor lama, buat kerja dan segala macam. Nah, teman-teman bisa konsultasikan hal itu. Saya dengan senantiasa, kalau teman-teman via telepon, saya bisa jawab langsung gitu. Tapi kalau via DM, teman-teman, mohon maaf banget, itu banyak banget gitu. Saya nggak bisa cover satu persatu, teman-teman. Ya, makanya ada nomor telepon untuk Anda bergabung di grup WhatsApp boleh, Anda konsultasi langsung sama saya boleh, teman-teman semuanya. Yang jelas, Anda tidak usah baper dengan ucapan yang mereka lontarkan melalui telepon tadi, melalui WhatsApp atau voice note dikirim suara dan segala macam, ya kan. Anda nggak usah baper. Yang namanya debt collector pinjol, kalau tidak mengintimidasi, ya tidak menakut-nakuti, itu bukan debt collector namanya. Justru kenapa dia disebut debt collector? Karena ada sedikit intimidasi, ada sedikit tekanan. Itu dia, karena tujuan mereka ada target yang harus dicapai. Mereka bekerja di bawah tekanan juga, dan mereka harus berlomba-lomba demi nasib mereka juga buat ke depan. Nah, tinggal dari kita aja nih. Kita yang mendaur ulang bagaimana supaya pemikiran kita tenang, supaya pemikiran kita fresh gitu loh. Yang jelas unsur pidana nggak ada, kita di penjara juga nggak ada. Ya tinggal PR-nya itu aja gitu loh. Bagaimana caranya kita memutus komunikasi ini. Setelah komunikasi kita putus, percayalah sama saya teman-teman, Anda mampu menyelamatkan diri. Anda mampu berpikir dengan normal, Anda mampu berpikir dengan maksimal, dan Anda bisa lepas dari jeratan ini gitu. Paling tidak selamatkan dulu pemikiran Anda, baru Anda bisa fokus bekerja dan berusaha nanti. Kalau uang Anda sudah terkumpul, negosiasikanlah pokok yang diterima. Itu pun kalau ada duit. Kalau tidak ada duit, terima risiko apapun itu, dia salah satunya BI checking. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih.
WhatsApp.